Class Mission hari ini. Tapi sebelum kita mulai training pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kalau kami bisa mengikuti training online pada hari ini, itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk training hari ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami menjagai setiap jaringan listrik, internet yang kami pakai supaya bisa lancar Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap listrik yang kami pakai, sinyal, kuota, internet, supaya tidak putus-putus Tuhan, dan bisa lancar untuk kami bisa mengikuti training ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami mau menyerahkan training ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal sampai selesai training ini. Kami juga mau berdoa untuk pembicara Tuhan yang membawakan materi, kiranya pembicara dapat membawakan materi dengan baik sehingga mudah dimengerti oleh peserta dan juga bisa menjadi berkat buat para peserta. Kami menyerahkan training ini dan waktu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman kira-kira udah tahu belum training hari ini tentang apa? Kalau training tanggal 27 kemarin kita sudah belajar tentang visi Allah dan dalam kaitannya terhadap pelayanan siswa, dan juga kita udah belajar tentang IJK. Nah, di bagian training Top Class Mission hari ini kita akan melanjutkan belajar metode membagikan Injil melalui IJK dan juga kesaksian pribadi, sehingga kita diperlengkapi dan efektif dalam memberitakan Injil, serta itu menjadi gaya hidup kita untuk terus bergerak dalam memberitakan Injil dimanapun kita berada. Pembicara yang akan mengisi training pada hari ini adalah Mbak Ruth untuk sesi IJK dan juga Mbak Hana untuk sesi kesaksian pribadi. Selamat mengikuti training ini ya teman-teman. Jangan lupa siapkan catatan untuk mencatat dan juga Alkitab ya. Serta pastikan teman-teman mengikuti training ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita memulai training hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau dengan segala canggih teknologi kami bisa tetap belajar, kami tetap bisa bertemu, kami tetap bisa mengusahakan untuk terus bertumbuh. Waktu ini, hari ini, kami menyerahkan supaya Tuhan menolong kami melalui training Top Class Mission ini. Ketika kami sungguh-sungguh menyediakan diri untuk mendengar, untuk belajar bagaimana kesaksian pribadi, tolong supaya melalui training ini kami bisa sungguh-sungguh melakukannya. Melalui training ini, sungguh-sungguh menggugah kami untuk memberitakan Injil pada siapapun, dimanapun. Kami berdoa, menyerahkannya ke dalam kuasa-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami untuk mengerti setiap bagian dan juga mengingatnya, tapi juga melakukannya. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, selamat datang di training Top Class Mission. Sesuai dengan judul trainingnya, kita akan membahas tentang misi kelas atas. Top Class Mission atau misi kelas atas itu tentunya adalah misi yang sangat penting dan melibatkan orang-orang yang penting. Pertanyaannya, apa misi penting itu? Dan siapa orang-orang penting itu? Mari kita sama-sama buka di Matius 28 ayat 18-20. Akan kubacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Nah, dari ayat ini berarti apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa menyimpulkan bahwa misi yang sangat penting itu adalah menjadikan semua bangsa itu murid. Menjadikan bangsa-bangsa itu murid Kristus. Bagaimana kita bisa melakukannya? Untuk bisa melakukannya, kita perlu memberitakan Injil terlebih dahulu. Karena memberitakan Injil adalah cara kita bisa mendapatkan calon-calon orang yang akan kita muridkan. Memberitakan Injil sendiri artinya memberitakan kabar bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa dan telah bangkit dari kematian. Dengan harapan supaya setiap orang yang mendengar itu mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang yang kedua, siapa orang-orang penting itu? Dari Matius 28 ayat 18-20 ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang penting itu adalah kalian. Kalau kalian sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Sebenarnya Allah bisa saja memakai bintang-bintang untuk membentuk misalnya Yohanes 3 ayat 16. Aku yakin ketika melihat itu pasti semua orang akan langsung bertobat. Pasti semua orang akan langsung percaya. Tapi daripada memakai bintang-bintang itu, Allah lebih memilih untuk melibatkan kamu, orang yang percaya, untuk dijadikan rekannya menyelesaikan misi yang sangat penting ini. Karena itu, siapkah kamu terlibat dalam Talkless Mission ini? Pertanyaannya sekarang, kenapa ya kita perlu melakukannya? Kenapa kita perlu mengerjakan misi ini? Nah, aku mau membagikan beberapa alasan yang mendorong kita untuk memberitakan Injil. Di sini ada 3 alasan. Alasan mengapa kita harus mengabarkan Injil yang pertama adalah karena keselamatan itu sangat berharga. Keselamatan itu sangat berharga bisa kita lihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, dari cara Allah untuk mempersiapkan segala sesuatu dari semula sampai Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita buka di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dari firman Tuhan ini menyatakan bahwa dari keturunan perempuan itu, yaitu Tuhan Yesus, akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumit Tuhan Yesus. Yang berarti Tuhan Yesus akan mengalahkan iblis melalui jalan penderitaan, yaitu kayu salib. Sebenarnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah telah menyatakan janji induk, yaitu bahwa Allah akan menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi pada waktu itu Allah tidak langsung menenapinya. Kenapa? Karena Allah mengatur dan mempersiapkan sedemikian rupa agar dunia siap menerima Tuhan Yesus. Misalnya Allah memakai Abraham hingga kemudian muncul bangsa Israel. Ribuan tahun kemudian muncul Daud, sampai ribuan tahun kemudian singkat cerita Tuhan Yesus datang ke dunia di waktu dan juga tempat yang tepat. Selama waktu dari Adam dan Hawa hingga Tuhan Yesus datang, Allah telah berulang kali mengulang janji itu, bahkan memperjelas janji keselamatan itu. Meskipun Allah membuang manusia dari Taman Eden, tapi Ia tidak meninggalkan kita. Ia tidak pernah kehilangan kasih terhadap kita, dan tetap rindu berrelasi karib dengan kita. Allah memandang keselamatan manusia itu begitu berharga. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana keselamatan itu berharga dari pengorbanan Tuhan Yesus demi manusia mengalami keselamatan. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, Ia rela datang ke dunia ini untuk mengambil rupa sebagai manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan Ia rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa manusia dan menyediakan keselamatan bagi manusia. Supaya apa? Supaya kita manusia bisa mengalami keselamatan, sehingga kita bisa kembali kepada Allah.
Tuhan Yesus juga bangkit dari kematian yang membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah Allah. Kemudian kita juga bisa melihat keselamatan adalah sesuatu yang berharga dari amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama baca di Markus 15 ayat 15 dan juga ayat yang ke-19. Aku akan membacakan untuk teman-teman. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat yang ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, angkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Teman-teman, kata-kata terakhir yang disampaikan Tuhan Yesus ketika dia di dunia ini sebelum dia berangkat ke surga adalah supaya murid-muridnya pergi memberitakan Injil kepada segala umat manusia, kepada segala bangsa. Karena hanya melalui Injil lah orang bisa mengalami keselamatan itu. Teman-teman bisa membayangkan tidak bahwa sampai akhir keberadaannya di dunia pun Tuhan Yesus terus memikirkan akan keselamatan umat manusia. Karena baginya keselamatan manusia adalah hal yang sangat berharga. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa keselamatan itu adalah hal yang berharga dari cara Allah mempersiapkan hidup kita dari semula hingga kita mengalami keselamatan. Mari kita buka di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, entah itu hal-hal yang baik atau mungkin juga hal-hal yang kita anggap buruk. Sebelum aku menerima Kristus, sebenarnya aku telah berulang kali mendengar Injil, tapi aku sulit menerimanya, dan pikiranku selalu dipenuhi dengan pertanyaan. Namun Allah terus memberikan kepadaku kesempatan supaya aku bisa mendengar Injil. Bahkan Allah berkali-kali mengirimkan orang-orang untuk memberitakan Injil kepadaku, sehingga ketika suatu saat, di satu momen, pikiran dan hatiku terbuka dan aku menerimanya. Hidupku sendiri dipenuhi dengan kejadian-kejadian kompleks yang penuh dengan keajaiban-keajaiban. Ada hal-hal yang sedih, ada hal-hal yang senang, tapi aku sangat mensyukurinya. Bahkan aku bersuka cita setiap kali aku mengingatnya, karena aku menyadari lewat orang-orang dan kejadian-kejadian itu Allah sedang menuntunku supaya aku bisa mengalami. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu mengalami keselamatan itu? Kalau belum, kamu bisa ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus dalam doa. Kamu bisa menyatakan pertobatanmu dan menerima Tuhan Yesus masuk di hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkanmu. Kalau sudah, coba kamu renungkan hidupmu. Temukan kejadian-kejadian dan juga orang-orang yang Allah pakai untuk menuntunmu mengenal Dia. Coba kamu ingat-ingat lagi perasaanmu ketika kamu akhirnya mengalami keselamatan itu. Bagaimana perasaanmu? Senangkah atau lega atau biasa saja? Teman-teman coba tuliskan ya di kolom komentar bagaimana perasaannya. Tapi juga kejadian-kejadian dan orang-orang yang Allah pakai untuk menuntunmu kepada Dia. Nah, hal-hal ini akan menunjukkan bahwa keselamatan itu begitu berharga sampai Allah mempersiapkan seseorang dengan berbagai cara sehingga dia bisa mengalami keselamatan itu. Selanjutnya, Injil itu sangat berharga karena tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, bahkan oleh hal-hal yang berasal dari dunia ini, tapi hanya bisa dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba bernoda dan tak bercacat. Teman-teman, karena begitu berharga dan mahalnya harga keselamatan itu, sehingga tidak mungkin manusia bisa membeli atau menukarnya dengan emas, perak, atau apapun yang berasal dari dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus manusia, supaya manusia bisa selamat dengan darahnya. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah mengalami darah Kristus, itulah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan. Pernah kamu berpikir mengapa Allah memberikan keselamatan itu kepadamu? Padahal ada miliaran, ada banyak sekali orang di dunia ini. Bahkan mungkin jutaan orang yang nampaknya lebih baik dan lebih taat. Tapi Allah memilihmu. Allah memperhatikanmu dan menaruh belas kasihan terhadapmu. Sehingga Dia mau mati untukmu agar kamu diselamatkan. Mari kita buka satu bagian lagi dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Nanti teman-teman bisa baca sendiri lengkapnya di rumah ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri lengkapnya. Di Markus 1 ayat 40 sampai 45 ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia mau mentahirkan orang kusta itu. Sebenarnya kondisi kita dulu sebelum kita menerima Kristus itu penuh luka akibat dosa. Tetapi karena belas kasihan Allah, Ia mau supaya kita tahir. Respon orang kusta itu setelah ia ditahirkan adalah ia memberitakan peristiwa yang ia alami kemana-mana. Mengapa? Karena kesembuhan yang dia alami begitu berharga baginya. Makanya saking bersukacitanya, dia memberitakan kepada banyak orang. Keselamatan yang kita alami itu jauh lebih berharga daripada sekedar kesembuhan itu. Kesembuhan itu meskipun sembuh, tapi toh juga nanti akan mati. Tapi berbeda dengan keselamatan. Keselamatan membuat kita bisa mengalami kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Karena itu sudah sewajarnya kita bersukacita dan beritakannya kepada banyak orang. Kalau kamu sudah mengalami belas kasihan Allah itu, maukah kamu berespons sama dengan orang kusta itu? Memberitakan keselamatan yang kamu alami kepada banyak orang. Kalau kamu mau, tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya, mengapa kita perlu untuk memberitakan Injil? Karena alasan yang kedua adalah tidak bertobat dan menerima Kristus akibatnya sangat fatal. Teman-teman bisa melihat tabel berikut ini ya. Di sini aku mengutip beberapa ayat mengenai orang yang mengenal Kristus dan juga orang yang tidak mengenal Kristus. Bisa kalian lihat betapa kontrasnya kondisi keduanya ini. Akibat bertobat dan menerima Kristus bukan hanya akan kita tanggung 1 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun, tetapi selama-lamanya. Karena itu bayangkan betapa beruntungnya dirimu kalau kamu sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Kamu lepas dari hukuman berat itu. Sekarang bagaimana ya dengan teman-temanmu, keluargamu? Bagaimana dengan keselamatan keluargamu? Teman-teman sekolahmu, teman-teman gerejamu, bahkan orang-orang terdekatmu. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena Injil adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain. Aku merasa sangat tertarik ketika membaca kisah para rasul 10 tentang Cornelius. Teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Aku tidak membacakannya di sini karena sangat panjang, tapi berharap teman-teman nanti baca sendiri di rumah. Jadi di kisah Rasul 10 ini menceritakan bagaimana Cornelius didatangi oleh malaikat. Lalu Cornelius diminta supaya menjemput Petrus. Menariknya di sini ketika menanti kedatangan Petrus, Cornelius tidak menanti sendirian. Cornelius mengundang sanak saudara, bahkan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Nah, karena Cornelius mengajak sanak saudara dan juga sahabat-sahabatnya, maka mereka mendengar Injil dari Petrus. Dan
Mereka semua menerima Roh Kudus sehingga mengalami keselamatan dari Allah. Cornelius membuat sanak saudara dan juga sahabat-sahabatnya mengalami keselamatan dari Allah sehingga mereka bersama-sama bisa memuliakan Allah. Nah, pernahkah kamu berpikir kalau sebenarnya hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada orang lain itu adalah kesaksianmu akan Injil? Kita sebenarnya bisa saja menghadiahkan barang-barang yang mahal atau barang-barang yang mewah, tapi berapa lama teman itu akan berbahagia dengan barang tersebut? Apakah seminggu, atau sebulan, atau setahun? Bandingkan dengan sukacita hasil bertobat dan menerima Kristus, yang mana itu adalah sukacita yang kekal, yang akan terus kita nikmati bahkan sampai pada kekal. Karena itu teman-teman, sekali lagi, maukah kamu mengusahakan supaya Injil itu didengar oleh keluargamu, didengar oleh teman-teman sekolahmu, dan juga teman-teman gerejamu? Kalau kamu bersedia, tuliskan komitmenmu di kolom komentar di bawah ini ya. Sebenarnya ada banyak metode untuk memberitakan Injil. Misalnya dengan khotbah, dengan traktat, dengan kesaksian pribadi, JK, dan juga lain-lain. Tapi kali ini kita akan fokus belajar bagaimana caranya memberitakan Injil lewat kesaksian pribadi. Pertama, kita perlu mengerti pemberitaan Injil lewat kesaksian pribadi itu apa. Pemberitaan Injil lewat kesaksian pribadi adalah menceritakan apa yang saya alami tentang Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit dari kematiannya untuk menyelamatkan saya. Dengan harapan supaya orang yang mendengar mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil dengan kesaksian pribadi sangat efektif. Karena yang pertama, kesaksian pribadi adalah kisah nyata. Dan kisah nyata itu biasanya selalu menarik. Yang kedua, berisi pengalaman yang sifatnya pribadi, sehingga akan sulit disangkal. Yang ketiga, bisa langsung sesuai dengan kebutuhan. Ada banyak situasi yang bisa diarahkan ke kesaksian pribadi. Misalnya ada teman yang sedang curhat, takut tentang, aduh gimana ya, aku kok merasa masa depanku sulit, tidak terjamin. Kalian bisa menceritakan bagaimana Kristus itu menyelamatkan hidupmu, tapi juga memberikan jaminan masa depanmu. Karena Kristus dari salib itu memberikan jaminan bagi masa depan. Kamu bisa menceritakannya kepada temanmu. Memberitakan Injil dengan kesaksian pribadi itu juga sangat efektif karena alasan yang keempat, karena singkat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Lalu alasan yang kelima, karena mudah dibagikan oleh setiap orang percaya dengan banyak cara atau media. Misalnya dengan kata-kata langsung, tapi juga bisa dengan komik atau dengan video singkat, dengan menulis di story, caption, foto, dan sebagainya. Oke, kesaksian pribadi itu baiknya berisi hal berikut. Ini wajib diingat ya teman-teman, ada 4 hal. Yang pertama, menceritakan pengalaman sebelum diselamatkan. Yang kedua, menceritakan bagaimana diselamatkan. Yang ketiga, sesudah diselamatkan. Dan yang keempat, tantangan. Oke, yang pertama dari kehidupan sebelum diselamatkan. Kamu bisa menceritakan bagaimana kehidupanmu sebelum kamu diselamatkan. Supaya ringkas, kamu tidak perlu menceritakan semuanya. Kamu cukup menceritakan 1 atau 2 atau 3 hal yang menjadi kebiasaan bersama. Lalu persoalan-persoalan apa yang kamu hadapi, dan 1 atau 2 hal baik yang kamu lakukan mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Contohnya, kebiasaan dosa adalah berkata-kata kasar. Contoh persoalan adalah kata-kata kasar itu sering membuatmu bertengkar atau berkelahi dengan orang lain. Contoh hal baik adalah berprestasi untuk menutupi kata-kata kasar itu. Tapi ternyata berprestasi itu juga tidak membuatmu berhenti berkata-kata kasar. Kamu bisa menuliskannya sesuai dengan persoalan masing-masing ya. Lalu yang kedua, kamu bisa menceritakan bagaimana kamu diselamatkan. Ceritakan bagaimana kamu mendengar Injil dan bagaimana kamu mengambil keputusan untuk bertobat dan menerima Kristus, serta ceritakan alasannya.
Lalu yang ketiga, ceritakan hidup sudah diselamatkan. Di bagian ini kamu bisa menceritakan tentang jaminan keselamatan yang kamu miliki dan perubahan-perubahan hidup yang kamu alami setelah kamu diselamatkan. Lalu yang keempat dan yang tidak boleh dilewatkan adalah tantangan kepada pendengar untuk mengalami keselamatan. Kamu bisa memberi tantangan dan mengajaknya untuk mengalami keselamatan. Berikan tantangan ini dengan halus ya, dan jangan memaksa. Contohnya, kamu bisa bertanya, kalau kamu gimana? Aku mau nggak mengalami seperti yang aku alami? Mau nggak menerima Kristus sebagai Tuhan Yesus selamat? Nah, teman-teman, bagian ini sangat penting karena ini adalah tujuan kita menceritakan pengalaman kita diselamatkan. Karena itu jangan sampai bagian ini terlewat. Berikut ini aku menampilkan contoh kesaksian pribadiku. Di sini aku memberi judul kesaksian pribadiku ini How My Life Began. Teman-teman bisa melihat bagian per bagian di tabel yang sebelah kanan. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sejak kecil saya sudah diajarkan untuk tetap beribadah, baca Alkitab, melayani, dan melakukan hal baik. Tapi setelah itu saya tidak suka hal-hal rohani. Saya beribadah karena takut kepada orang tua. Ibadah saya terasa hampa karena sekedar rutinitas. Meskipun saya taat beribadah, saya sering berbuat dosa. Karena itu hal yang paling saya takuti adalah kematian. Karena saya tahu kalau saya mati, saya pasti masuk neraka karena saya sering berbuat dosa. Saya takut akan mengalami penghakiman, akan diadili. Sejak kelas 3 SD, saya terus bertanya-tanya bagaimana bisa mendapat kepastian keselamatan. Ketika SMA, saya mengikuti retreat. Di sesi retreat itu, semua pertanyaan hidup saya terjawab. Saya jadi tahu kalau Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk saya untuk menembus dosa saya. Harusnya saya yang dihukum, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan saya mengalami hukuman itu. Dan oleh karena pengorbanannya itu, saya tidak harus dihukum. Saya dibenarkan dan disucikan, sehingga saya menerima kepastian keselamatan. Tapi supaya diselamatkan, saya perlu meresponnya dengan bertobat dan menerima Kristus. Saya perlu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya secara pribadi. Karena itu, hal itu juga saya merasa tergerak. Dan akhirnya, saat itu 25. Karena itu, hati saya tergerak. Dan akhirnya saat itu juga, Juni 2015, saya mengambil keputusan untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Setelah itu, saya tidak lagi takut dengan penghakiman, tidak lagi takut dengan kematian, karena saya telah mengalami pengampunan dosa seperti yang dinyatakan firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 24. Saya juga tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Relasi saya dengan Allah juga berubah, tidak lagi hanya rutinitas. Saya jadi bisa menikmati berdoa, menikmati membaca Alkitab, dan muncul kerinduan dalam diri saya untuk terus bertumbuh. Saya sudah mengalaminya. Kalau kamu bagaimana? Maukah kamu mendapatkan kepastian keselamatan dan mengalami perubahan hidup? Kalau kamu mau, kamu bisa berdoa menyatakan pertobatanmu kepada Allah dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi saat ini juga. Kesaksian pribadi harusnya menggambarkan kehidupan yang berlawanan. Misalnya, kalau dulu mencontek, sekarang tidak mencontek. Kalau dulu mencuri, sekarang tidak mencuri. Tapi ceritakanlah dengan apa adanya, dengan sejujurnya. Kalau memang sekarang masih berjuang, katakan saja sekarang masih berjuang untuk meninggalkan dosa itu, dan sudah mulai mengalami perubahan intensitas, sudah berkurang intensitasnya, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong ke depannya. Tujuannya apa? Menggambarkan kehidupan yang berlawanan ini karena supaya kelihatan betul bahwa ada perubahan. Karena memang orang yang sudah mengalami Tuhan Yesus pasti hidupnya ada perbedaan dari yang sebelumnya. Teman-teman, ini adalah beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu membuat kesaksian pribadi. Yang pertama, gunakan kata saya, karena kamu sedang menceritakan tentang dirimu. Kamu tidak sedang menceritakan temanmu, karena itu tidak perlu menggunakan teman saya atau orang yang saya kenal, gunakan kata saya. Karena ini cerita tentang dirimu.
Yang kedua, ceritakan apa adanya, tidak perlu ditambah-tambahi untuk membuat orang yakin atau untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, ceritakan secara ringkas, misalnya dengan durasi 3-5 menit. Tidak perlu semua kejadian diceritakan. Lalu yang keempat, jangan menasihati. Jangan sebutkan nama organisasi atau nama orang ataupun nama gereja. Kita tidak tahu apakah orang yang sedang kita injili itu mungkin punya pikiran buruk atau punya persoalan dengan nama organisasi atau nama orang tertentu. Karena itu kita tidak perlu menyebutkannya. Gimana teman-teman? Tidak sulit kan? Tentu kalian bisa membuat versi kalian sendiri. Tidak sulit karena ini adalah pengalamanmu pribadi. Karena itu sekarang tugas teman-teman adalah coba untuk membuat kesaksian pribadi versi kalian sendiri dengan bagian-bagian seperti yang sudah disebutkan tadi. Kalian buatlah paling banyak dalam 1 halaman A4. Bahkan kalau bisa lebih singkat ya, lebih singkat lebih baik supaya tidak terlalu lama kesaksianmu. Kalau sudah, kamu bisa mendiskusikan hasilnya dengan pemimpin PA dan kelompok PA-mu, serta segera membagikannya ke keluargamu dan juga teman-temanmu. Atau kamu bisa memasukkannya di status WA atau Instagram atau di semua sosial media kamu. Siap? Nah, yang siap sekali lagi komen yang di bawah kalau kamu mau melakukannya. Kita kerjakan bersama-sama, oke? Setelah membuat kesaksian pribadi, selanjutnya mungkin yang jadi persoalan adalah gimana ya supaya orang mau mendengarkan ceritaku. Aku sering mendengar kalau agak sulit dalam bersaksi sebenarnya bukan mengenai metodenya, melainkan tentang bagaimana membuka pembicaraan dan mengarahkannya pada kesaksian pribadi. Terkadang muncul perasaan ragu untuk bersaksi karena sedang tidak ada dalam suasana rohani atau tidak sedang membicarakan hal rohani. Tapi tahukah kalian bahwa Injil baik di tangan-tangan saja. Jadi jangan menunggu kesempatan, cobalah untuk menciptakan kesempatan itu. Karena itu aku akan membahas gimana ya caranya supaya bisa memulai percakapan untuk membagikan kesaksian pribadi. Yang pertama yaitu dengan menjalin relasi atau biasa kita sebut dengan pendekatan. Sini aku membaginya menjadi 2. Yang pertama itu ke keluarga atau orang terdekat. Yang kedua adalah ke orang yang baru dikenal atau kepada orang asing. Menurutku sendiri percakapan dengan keluarga atau orang terdekat itu lebih mudah karena tidak perlu melakukan banyak pendekatan, kita bisa langsung masuk ke kesaksian pribadi. Kalau dari pengalamanku dengan mamaku, aku langsung tanya, nama apa lahir baru, dan aku juga menceritakan pengalamanku. Kalau aku lahir baru Juni 2015. Sebenarnya sebelum itu aku bla 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 bla, aku menceritakan kesaksian pribadiku. Tapi kalau dengan aku, karena aku merasa agak sungkan, jadi aku menjadikan dia sebagai objek latihan PI-ku. Aku minta dia untuk mendengarkan aku PI dengan IJK, dan disitu aku menantangnya untuk menerima Kristus. Lalu yang kedua yaitu orang yang baru dikenal atau belum dikenal. Untuk memulai percakapan dengan orang yang baru dikenal, teman-teman perlu untuk menampilkan sikap yang ramah, tapi tidak perlu berlebihan ya, supaya orangnya juga merasa nyaman. Kalau kalian belum kenal, kalian bisa menyapa atau kalian bisa menanyakan nama orang tersebut. Setelah itu baru kalian coba tanyakan aktivitasnya, misalnya sekolah di mana, kerja di mana, dan lain-lain. Coba dalam waktu yang singkat kalian bisa mengenal orang tersebut. Dan jangan lupa banyak-banyak mendengarkan ceritanya ya. Kalau sudah, bisa tanyakan aktivitas rohaninya, misalnya gerejanya di mana atau ikut komunitas apa aja di gereja. Itu teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke bagian yang kedua, yaitu pertanyaan pembuka. Pertanyaan pembuka itu apa? Pertanyaan pembuka adalah pertanyaan yang bisa mengalihkan percakapan biasa kepada percakapan untuk membagikan pengalaman keselamatan. Contoh dari pertanyaan pembuka itu misalnya, kapan kamu lahir baru, atau apakah kamu sudah punya kepastian masuk surga, atau pengalaman rohani apa yang berkesan untukmu, kamu nggak mendengar pengalamanku, atau contoh yang lain, menurutmu bagaimana cara supaya bisa masuk surga.
kamu tahu nggak caranya mengambil dosa dan lain sebagainya. Kita bisa memakai pertanyaan yang bisa mengalihkan dari percakapan biasa itu pada percakapan di mana kita bisa membagikan pengalaman yang sama. Itu poin dari pertanyaan membuka. Nah, dari pertanyaan membuka ini teman-teman bisa masuk ke pemberitaan. Karena kita sedang belajar tentang kesaksian pribadi, maka beritakanlah Injil melalui kesaksian pribadimu ya. Kalau sudah memberitakan, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu tantangan. Kalau orang yang PI mau untuk bertobat dari rumah Kristus, maka ajaklah dia untuk berdoa saat ini juga bersama-sama untuk bertobat dari rumah Kristus. Kalau dia tidak mau, ya tidak apa-apa, ajaklah dia berdoa hal-hal yang lain. Kalau sudah, teman-teman bisa menanyakan beberapa pertanyaan peneguhan. Ada beberapa pertanyaan peneguhan seperti berikut, yaitu yang pertama, gimana Tuhan Yesus sekarang? Lalu yang kedua, bagaimana dengan dosa-dosamu? Yang ketiga, kalau semisal kamu meninggal hari ini, kamu akan kemana? Yang keempat, siapa kamu di hadapan Allah? Dan bagaimana hubunganmu dengan Allah sekarang? Oke teman-teman, di sini aku mau membagikan beberapa pengalamanku ketika aku PI ke orang lain yang menurutku cukup berkesan. Jadi tahun kemarin 2019 itu aku sangat sering naik ojek online. Pengalamanku ketika aku naik ojek online itu pasti selalu diajak ngobrol sama drivernya. Karena itu aku kepikiran gimana ya kalau semisal aku PI ke driver ojek online itu. Setelah berkali-kali percobaan dan gagal gak jadi PI, akhirnya aku berhasil PI untuk pertama kalinya. Jadi ceritanya waktu itu dari RP dan pulang ke rumah, di perjalanan aku tanya ke drivernya, udah dapat berapa penumpang mas hari ini? Dan ternyata sudah dapat lumayan banyak. Jadi aku merespon masnya, wah lumayan banyak ya mas, puji Tuhan gitu. Dan yang membuatku senang ternyata masnya juga membalas, iya mbak, puji Tuhan. Itu membuatku senang karena berarti sama-sama Kristen. Lalu aku merespon lagi, wah mas ternyata Kristen juga ya, gerejanya mana mas? Lalu mulai tanya-tanya sampai akhirnya tanya pengalaman yang berkesan, pengalaman rohaninya yang berkesan. Dan aku juga minta untuk cerita, mas boleh nggak aku cerita pengalaman rohaniku yang berkesan? Masnya mengizinkan, puji Tuhan mengizinkan. Di situ aku menceritakan pengalaman pribadiku. Itu pertama kalinya aku PI di tengah jalan sambil motoran, dan pengalaman itu sangat berkesan meskipun karena keterbatasan waktu aku tidak sampai memastikan keselamatan dari drivernya, tapi aku berdoa supaya David akhirnya mau mengambil keputusan untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Teman-teman, pengalaman itu juga mendorongku untuk semangat PI kapan saja. Sebenarnya dimanapun kita memiliki waktu untuk ketemu dan ngobrol dengan orang lain, itulah kesempatan kita untuk membagikan Injil kepada mereka. Dari pengalamanku sendiri, mungkin ketika di awal-awal merasa ragu atau bingung sehingga gak jadi PI. Tapi kalau itu terjadi, teman-teman jangan berhenti. Karena semakin sering kita berlatih, semakin sering kita melakukannya, maka kita juga akan semakin mahir dan terbiasa. Itu juga membuat kita jadi tidak takut lagi. Sebenarnya mungkin yang membuat kita takut karena kita tidak pernah atau jarang melakukannya. Jadi biasakan ya untuk bersaksi kepada siapapun. Lama-lama nanti akan terbiasa. Dan setelah PI, juga pasti akan merasakan sukacita besar di hidupnya. Sama seperti yang aku rasakan. Oh iya, satu lagi cerita ketika pertama kali aku PI ke orang asing atau orang yang sebelumnya tidak aku kenal. Jadi ketika itu aku dan temanku dengan sengaja sedang berjalan-jalan di sekitar satu sekolah. Karena kami memang niatnya hari itu mau PI. Ketika kami jalan-jalan di depan sekolah,
kami bertemu dengan beberapa siswa yang sedang istirahat dan mereka juga sedang jajan di depan sekolah ini. Waktu itu akhirnya kami berinisiatif untuk mendekati mereka. Pertama kali perasaanku sangat deg-degan karena itu pertama kalinya aku PI ke orang yang benar-benar asing untukku. Jadi saking tegangnya itu aku ngajak ngobrol mereka sambil terbata-bata, sambil muter-muter, akhirnya muter-muter secara kemari karena bingung harus pertanyaan penghubungnya apa ya, gimana yang mengalihkan ke kesaksian pribadi. Tapi setelah muter-muter lama, akhirnya aku dengan terbata-bata bisa menceritakan kesaksian pribadiku kepada mereka dan aku bisa bersaksi untuk mereka. Dari situ aku melihat bahwa ternyata ketika aku menyerahkan diri untuk bersaksi, Allah sendiri yang akan mempertemukan aku dengan siswa-siswa itu. Bahkan Allah sendiri yang mau menahan mereka berdiri di depan sekolahnya hampir 20 menit sehingga aku bisa ngobrol dengan mereka di DPI ke mereka. Teman-teman, Allah yang sama yang menyertaiku dan yang juga mengatur segala kondisi sehingga aku bisa PI ke orang lain. Bukankah itu juga Allahmu? Karena itu, Dia juga pasti akan menolongmu. Sekarang tinggal kamu. Maukah kamu mengalami pertolongan Allah yang ajaib itu dalam hidupmu? Kalau kamu mau, yang kamu butuhkan adalah ketaatan untuk mengerjakannya. Kalau kamu mau taat mengerjakan bagianmu, maka hal-hal di luar ketaatanmu itu akan menjadi bagian Allah. Dan kalau itu menjadi bagian Allah, itu pasti akan berhasil. Dan itu kamu tidak perlu takut. Kamu hanya perlu taat mengerjakannya. Kondisinya sekarang mungkin karena pandemi jadi nggak bisa keluar ya. Lalu gimana kita bisa ketemu orang? Nah teman-teman, kamu bisa mulai dari keluargamu sendiri. Selama WFH, tentu banyak waktu yang bisa kamu habiskan di rumah. Dan juga mungkin ada banyak waktu yang keluargamu habiskan di rumah. Inilah kesempatanmu untuk PI ke orang-orang yang ada di rumahmu. Selain itu, kamu juga bisa membagikan kesaksian pribadimu di sosial media. Akhir-akhir ini, banyak aktivitas yang dilakukan secara online. Jadi, banyak orang yang mengakses sosial media. Teman-teman, banyak orang di luar sana yang ketakutan dengan virus yang mengancam hidup. Karena itu, bagikanlah kesaksian pribadimu. Jangkau dunia melalui sosial media. Kamu bisa melakukannya melalui story atau postingan berupa foto dan video di Instagram atau di WhatsApp. Kamu bisa memberikan judul yang semenarik mungkin. Misalnya tadi aku membuat judul kesaksian pribadiku adalah How My Life Begin. Kalian bisa memikirkan kira-kira judul apa yang menarik yang membuat orang ingin membaca lebih dalam. Kalian juga bisa membuatnya dalam bentuk podcast atau kalau kalian punya bakat ngedit video, kalian bisa bikin vlog di YouTube. Kalian bisa menyisipkan kesaksian pribadi kalian, baik itu dalam vlog yang khusus yang memang sedang membicarakan kesaksian pribadi, tapi juga bisa menyisipkannya dalam vlog yang umum. Aku pernah menemukan waktu itu aku lagi nonton video kuliner, review makanan orang luar, mereview makanan Indonesia, lalu tiba-tiba di akhir videonya itu orangnya itu kesaksian pribadi. Jujur waktu itu aku merasa kaget dan tidak nyangka, tapi itu menurutku sangat menarik karena kan bisa jadi orang yang tidak suka rohani jadi tidak mau mendengar atau melihat vlog kita karena judulnya terlalu rohani. Tapi di vlog yang umum itu mungkin melalui vlog umum itu kita bisa mendengar Injil. Kalian juga bisa menjangkau dunia lewat sosial media dengan menulis di blog. Kalau kalian suka menulis, suka buat cerita, kalian bisa menulis di blog atau bisa menulis di situs menulis online. Aku sudah mencari-cari beberapa situs menulis online yang cukup terkenal. Yang kutemukan itu Wattpad, Storyal, Jotterpad, Penana, atau Stellar. Kalau kalian punya bakat menggambar, kalian bisa membuat komik yang isinya kesaksian pribadi. Kalian bisa menggambarkannya sekreatif mungkin.
Lalu mungkin bisa dibagikan di webtoon mungkin. Teman-teman bisa memikirkannya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kalian miliki. Buatlah sekreatif mungkin buat orang-orang mau untuk melihat, mau untuk membaca di sosial media kalian. Jadikan postinganmu di sosial media jawaban atas persoalan ketakutan yang dialami banyak orang selama pandemi. Kalian juga bisa mengontak orang-orang yang kalian kenal, misalnya teman-temanmu di sekolah atau di gereja atau ada di kelasmu kelas 10. Cobalah inisiatif untuk mengontak atau menghubungi mereka lebih dulu. Kalaupun kamu tidak bisa ketemu dengan mereka, kamu tetap bisa kontak mereka entah lewat WhatsApp atau chat biasa atau voice call dan seterusnya. Jadilah relasi dengan mereka. Lalu kalian bisa menggunakan pertanyaan pembuka untuk membagikan Injil. Beritakan Injil lewat kesaksian pribadimu. Kalau sudah, kamu bisa menantang mereka untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk menanyakan pertanyaan penyembuhan kepada mereka. Kalau mereka mau, ajaklah mereka untuk PA, supaya mereka juga bisa bertumbuh seperti kalian. Kalau adik-adik kelas 10 gimana ya? Kan belum dapat kontaknya. Kalian bisa mencari nama-namanya atau sengaja mencari nomor telepon mereka. Bisa kontak WhatsApp atau Line, atau kalau kalian cuma tahu namanya, kalian bisa mencari akun Instagramnya lalu coba DM. Kenalanlah dengan mereka dan memperhatikan mereka supaya kalian bisa menjalin relasi yang baik dengan mereka. Kalau kalian sudah lumayan dekat, ajukan pertanyaan pembuka, lalu beritakan Injil kepada mereka. Kalian bisa memakai kesaksian pribadimu. Selanjutnya kamu bisa menanyakan pertanyaan penyembuhan, lalu juga ajak mereka untuk PA. Bagaimana teman-teman? Siap untuk menjadi bagian dari misi kelas atas itu? Siap menjadi bagian dari top class mission? Siap ya? Nah, ini mungkin hanya ini yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Aku berharap ini cukup membantu teman-teman untuk semangat, untuk mau sungguh-sungguh mengerjakan misi besar ini, karena kalian adalah orang-orang penting itu. Setiap orang percaya, setiap orang yang sudah menjadi anak Allah adalah orang-orang penting yang terlibat dalam top class mission ini. Karena itu, selamat mencoba teman-teman. Untuk menutup training hari ini, mari kita berdoa dan juga menyerahkan diri kepada Allah untuk dipakai Allah menjadi orang-orang penting untuk menyelesaikan misi yang penting itu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini tahu bahwa Engkau sendiri telah mau untuk memakai kami mengerjakan satu misi yang penting, misi yang bersifat kekal, yaitu mengabarkan keselamatan itu kepada banyak orang. Tolong kami supaya apa yang kami pelajari hari ini itu sungguh-sungguh menggugah kami, membuat kami rindu untuk menyaksikan kabar keselamatan itu kepada orang lain, terutama keluarga kami, teman-teman kami, dan juga orang-orang terdekat kami. Kami berdoa sungguh Engkau yang memberkati setiap penyerahan diri kami. Engkau sendiri yang menggenapi janji kepada kami bahwa ketika kami menyerahkan diri, Engkau akan menyertai kami bahkan sampai akhir zaman itu. Kami menyerahkan diri kami sebagai dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.